anggota KKB Papua enteng tarik pelatuk dan tembak mati temannya sendiri saat dikepung TNI Polri. Ternyata sosok yang dibunuh punya peran luar biasa penting di kelompok separatis. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua memang sudah seringkali bikin geger Indonesia. Dikutip Berita dari Tribun Timur yang terbaru, akhir-akhir ini KKB Papua sedang mengalami perpecahan. Para petinggi KKB Papua diketahui adu mulut dan saling kritik dengan para panglima yang sering melakukan kekerasan di masyarakat. Egyanus Kogoya yang terkenal kejam pun tak segan dikata-katai oleh para petinggi KKB Papua. Memang teror demi teror semakin membuat warga sipil merasa tidak aman. Dikutip Berita dari Tribun Palu, kelompok separatis tersebut saban hari melancarkan berbagai aksi hanya untuk menunjukkan eksistensi bersembunyi di balik temeng berebut kemerdekaan. Kelompok bersenjata itu terus beraksi walau warga sipil jadi korbannya seakan haus darah. Itulah yang dilakukan kelompok kriminal di daerah tersebut. Buktinya siang malam mereka merencanakan aksi, siang malam pula mereka melakukan penyerangan. Belakangan terungkap bahwa semua tindakan kejam tersebut telah dirancang dengan sangat baik oleh seorang ahli strategi andalan kelompok tersebut. Tak diungkapkan siapa nama ahli strategi tersebut, tak disebutkan pula di mana ia menapaki jenjang pendidikan, bahkan tak dibeberkan juga di mana ahli strategi itu menjalankan hidup bermasyarakat dan pada siapa dia bertanggung jawab. Namun dari video yang kini viral di media sosial terbetik kabar bahwa sang ahli strategi KKB itu saban hari membaur dengan warga sipil. Ia tinggal di perkampungan yang jauhnya di pedalaman. Bahkan saban hari selalu bersama-sama kepala kampung. Ahli strategi itu benar-benar mengibuli para tokoh masyarakat juga pemerintah di kampung tersebut. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari, pria ini tampak rajin bekerja untuk merendah hidup bersama keluarga. Namun ibarat sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Itulah yang terjadi pada pria ini. Meski sangat rapi menyembunyikan kebusukan, tapi kebusukan tersebut dengan mudah diendus oleh prajurit TNI Polri. Kisah awalnya terungkap ketika mata-mata TNI Polri secara kebetulan berjumpa dengan pria tersebut di tepi hutan. Saat itu orang dekat TNI Polri itu hendak menuju ke kali untuk sebuah keperluan. Ketika tiba di tepi hutan, secara tak sengaja ia melihat pria itu sedang dikelilingi sejumlah pemuda bersenjata. Mulanya mengira kalau pria tersebut hanya bersenjata gurau dengan teman-temannya di tempat itu. Tapi anehnya, yang bersangkutan bak seorang guru yang sedang memberikan arahan kepada anak-anak buahnya. Berangkat dari sekilas pandang itulah, mitra TNI Polri lantas membeberkan fakta yang disaksikan kepada aparat keamanan. Berbekal cerita itu, prajurit TNI Polri pun mulai mengumpulkan informasi. Setelah beberapa hari lamanya, akhirnya terungkap bahwa benar pria yang sehari-hari dekat dengan kepala kampung adalah bukan sembarang orang. Sosok tersebut penyandang jabatan besar. Ia merupakan salah satu orang terpandang di kalangan para pemberontak. Pria tersebut adalah ahli strategi perang sehingga menjadi sosok yang berpengaruh dan sangat didengar di kalangannya. Setelah semua informasi terhimpun, tibalah giliran bagi prajurit TNI Polri untuk membuktikan benar tidaknya kabar tersebut. Suatu hari, saat matahari mulai beranjak senja, pria itu terlihat sedang berjalan menuju ke tepian kampung. Tak diketahui pasti untuk apa pria itu melangkah ke arah hutan karena jalan yang dilaluinya bukan rute yang biasa dilalui. Jika saban hari ia selalu berjalan ke arah utara, namun yang ditempuh kali ini adalah rute menuju arah selatan barat daya. Atas kejanggalan itulah prajurit TNI pun mulai membuntutinya dengan kamera teropong, sementara prajurit lainnya langsung menempuh jalan secara berpencar untuk memudahkan pengepungan. Setelah menghabiskan beberapa waktu di perjalanan,
Semua prajurit pun sudah berada pada posisi mengepung target. Sedangkan pada saat yang sama, pria tersebut kedapatan berkumpul dengan beberapa pria lainnya di sebuah area terbuka di tengah hutan. Melihat fisiknya, tempat itu kemungkinan sebagai salah satu lokasi latihan militer. Sebab dari kondisi tampak jelas kalau area tersebut itu bukan tempat biasa. Setelah tahu awak KKB yang berkumpul di tempat itu sebanyak 5 orang dan prajurit TNI telah pada posisi masing-masing, siasat kedua pun langsung dilancarkan. Hanya dengan sekali tembakan peringatan, prajurit TNI Polri langsung mendapatkan jawaban. Saat itu, 5 anggota KKB tersebut langsung mengarahkan tembakan ke posisi bunyi tembakan, bahkan yang lain mengimbangi dengan tembakan ke segala arah sebagaimana yang biasa dilakukan KKB. Lantaran mendapatkan perlawanan sengit, prajurit TNI Polri pun tak mau kehilangan jejak. Berbekal kamera teropong yang dimiliki, juga alat komunikasi yang dibawa, aparat penegak hukum itu pun mulai mengambil tindakan tegas. Awalnya mengeksekusi terlebih dahulu anggota KKB yang memegang senjata api dan posisinya dekat dengan pria ahli strategi. Setelah yang bersangkutan tumbang, sasaran berikutnya diarahkan pada pria ahli strategis tersebut. Hanya dengan 2 timah panas, pria itu langsung bertekuk lutut. Ia jatuh tersungkul. Hanya dalam hitungan detik, pria itu hanya dilumpuhkan karena targetnya adalah ia ditangkap hidup-hidup untuk kepentingan interogasi. Namun rencana itu buyar karena tiba-tiba seorang di antara anggota KKB itu bergerak mendekat ke pria ahli strategi tersebut. Mulanya disangka hendak membantu karena 2 lainnya mengeluarkan tembakan dengan tujuan melindungi teman seperjuangan mereka. Ternyata yang dilakukan pria itu adalah mengarahkan senjata api langsung ke kepala ahli strategi tersebut dan sesaat kemudian ia menembak mati yang bersangkutan.